A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi ya, di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi iman takwa kita, sehingga dengan inspirasi tersebut iman takwa kita semoga bisa meningkat dan meningkat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa, marilah sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yakni Nabi yang kita teladani dalam segala perilaku, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Mudah-mudahan keteladanan beliau dapat kita ikuti ya, jejak-jejaknya hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor itu merupakan perjuangan yang tiada batas ya. Itu suatu proses ya. Proses penggilingan padi ya. Kalau semula sekitar tahun 70-an itu tidak ada yang namanya gilingan padi jalan ya. Tapi di era zaman sekarang kebanyakan satu kampung itu sudah dikelilingi oleh penggilingan padi yang sifatnya jalan ya. Jadi masih ada sih ya penggilingan padi yang permanen ya, di tempat tertentu, tetapi sementara ini banyak juga gilingan padi yang sudah beroperasional dengan berjalan ya. Sungguh luar biasa ya. Kalau kita dulu ya, sekedar perbandingan ya, kalau kita dulu menggiling padi itu kita datang ke tempat gilingan. Kalau sekarang dunia sudah modern ya, gilingan tersebut datang ke tempat orang yang akan menggiling padi ya. Mudah-mudahan ya hal tersebut menjadikan proses lebih cepat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya berbicara tentang hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Tentunya ini berproses ya. Ayat yang sudah saya sampaikan tadi, Allah memerintahkan ya, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Allah memerintahkan ya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan ya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita ini tentunya berusaha ya, setiap muslim selalu berusaha agar akhir hayatnya merupakan husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk capai husnul khatimah ini juga merupakan suatu proses. Ya, proses. Karena insya Allah kalau akhir hayat kita husnul khatimah, insya Allah ya, insya Allah surga akan menantinya. Ya. Ya. Seperti halnya yang hobi untuk baca Al-Quran, hobi yang sedekah, ya, taat pada suami, ya, itu juga sangat dirindukan oleh surga. Ya. Terlebih orang yang bisa menjaga lisannya, ya. Karena selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lisannya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berusaha untuk bisa kiranya di dalam perjuangan yang tanpa batas ini, ya, kecuali sudah ajal, ya, kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentunya dengan jalan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, atas dasar ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan hal yang sia-sia kalau kita berbuat segala sesuatu itu tidak ikhlas. Jadi memang ada kaitannya, ya, ilmu, amal, ikhlas itu ada kaitannya. Karena apa? Beruntung kita mempunyai ilmu, ya. Kurang sempurna tanpa diamalkan, kurang sempurna tanpa ada unsur ikhlas. Jadi tiga-tiganya nggak boleh dipisahkan, ilmu, amal, ikhlas. Itu merupakan salah satu di antaranya agar ibadah kita betul-betul, ya, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mempunyai ilmu, insya Allah dalam ilmu itu dikatakan sahnya amal tergantung pada niatnya. Niat yang bagaimana? Tentunya niat yang ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini berproses, ya, berproses. Dalam waktu yang singkat saja, ya. Hidup ini ada 24 jam setiap harinya. Kadang 1 jam ada, 1 jam aja. Kadang-kadang kita senang, ya, kadang-kadang kita susah. Ya, sebagaimana contoh, ya, kita misalnya posisi makan, ya, kita senang. Tapi begitu makan, ya, tersedak, gitu. Susah. Nah, seperti itu, ya. Terlebih ada duri, ya, yang mengganjal di kerongkongan kita. Masya Allah, susah. Jadi tempo 1 jam aja kadang-kadang, ya, hidup ini, ya, susah, ya, senang, ya, biasa-biasa saja. Jadi ya kita ya biasa-biasa saja. Senang jangan terlalu senang, begitu juga sebaliknya. Susah jangan terlalu susah. Kalau anak muda sih kadang-kadang ingatlah, ya, aku dikala sukamu. Ingatlah, aku dikala sukamu, katamu. Lupakan aku dikala bahagiamu. Anak muda, kalau kita udah dewasa ini, ya, kita tentunya ingatnya itu kalau bisa, ya, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, ya. Mau bekerja ingat Allah, ya.
Kalau zaman dulu sih anak-anak muda itu, aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu. Nah, kalau kita yang sudah dewasa ini tentunya aktivitas apapun, ya, aktivitas apapun kita ingat pada Allah. Dengan kata lain kita berdoa. Karena doa itu merupakan saripati daripada ibadah. Ya. Tanpa adanya doa, suatu perbuatan akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain tidak ada nilainya. Ya. Tetapi kalau perbuatan tersebut ya diawali dan diakhiri dengan doa, insya Allah nanti akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hidup di dunia ini kalau bisa kita ini menjadi orang yang baik. Ya, orang yang baik. Orang yang baik itu yang bagaimana? Ya, banyak sekali ya. Orang baik itu dicontohkan ataupun perbuatan baik itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita harus mengembangkan nilai-nilai ataupun perbuatan-perbuatan yang bersifat mulia, perbuatan yang bersifat luhur, ya, yang mampu menciptakan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan di dalam bermasyarakat. Nah, dari hal tersebut tentunya kita sesama tetangga ya nggak boleh prasangka yang tidak baik, karena termasuk tetangga itu keluarga yang dekat juga. Ada apa-apa kita minta tolong sama tetangga. Jadi kalau bisa ya berbuat baiklah kepada tetangganya. Terlebih kalau di zaman Rasulullah SAW, ya, istri beliau masak daging aja, kata Rasul, perbanyaklah kuahnya. Maksudnya apa ya? Supaya nanti tetangga juga ikut merasakan, ya. Walaupun toh mungkin itu hanya kuahnya, tetapi juga ditambah kalau memang itu daging ya kita kasih daging, nggak ada istilah nggak pantas. Ya, sekecil apapun kalau itu memang perbuatan baik ya pantas saja dipandang Allah, menurut pandangan Allah. Tapi kalau kita terlalu banyak perasaan nggak pantas, akhirnya kita tidak mau untuk melakukan perbuatan yang baik, ya, walaupun itu sekecil apapun. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Besar kecil itu ya bukan ukuran daripada kita beribadah. Yang penting kita ikhlas. Sekecil apapun akan mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya kalau kita berbuat tidak baik, sekecil apapun kita akan balas juga ketidakbaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau perbuatan tidak baik nanti balasannya juga tidak baik, ya. Dosa itu balasannya juga tidak baik. Bisa jadi ya namanya dosa ya siksa nanti kalau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati-hati dengan amal perbuatan kita ya, yang kita amalkan dengan tidak ikhlas. Nanti dikembalikan ya, dilempar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harta kamu yang kamu amalkan tidak ikhlas, dilempar ke muka kita, ke muka saudara-saudara. Ya, kalau kita melakukan perbuatan beramal yang tidak ikhlas, ya. Nah, tentunya kita berusaha untuk ikhlas beramal, ya. Ikhlas beramal. Dalam dunia pendidikan ya ada momentum tertulis ya, ikhlas beramal. Itu khususnya di bidang pendidikan agama. Itu ada kata ikhlas beramal. Maksudnya supaya kita dalam melakukan perbuatan itu hendaknya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ikhlas. Ya. Di samping itu juga kita di dalam bermasyarakat harus bersikap adil, ya.
adil. Tentunya untuk bisa bersikap adil, kita adil pada diri sendiri dulu ya, baru adil kepada keluarga, pada masyarakat, terlebih adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam masyarakat pun kita harus menghormati, menghargai kepada orang lain. Ya. Beri kebebasan orang lain untuk berusaha bekerja sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan bakatnya. Ya. Biarkan ya orang lain mau berbuat apapun, yang penting tidak mengganggu kita. Ya. Kita nggak usah lah istilahnya itu terlalu open kepada orang lain ya. Lebih baik kita open pada diri kita sendiri. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusahakan ya di dalam masyarakat pun ya, kita tidak diperkenankan melakukan suatu perbuatan ya, yang mana perbuatan yang kita lakukan itu dapat merugikan kepentingan orang lain ataupun dapat merugikan kepentingan umum ya. Maaf, khususnya di bulan Ramadan ini kadang-kadang keterkaitan dengan mercon. Nah ini sebenarnya merugikan kepentingan umum dan merugikan kepentingan orang lain, karena orang lain merasa terganggu akibat suara mercon yang terlalu keras ya. Kemudian di depan rumah misalnya dikasih tanggul ya, maksudnya supaya orang yang lewat tidak naik kendaraan dengan cepat. Itu sebenarnya juga kurang pas ya. Dipasang seperti portal ya, supaya orang lewat tidak terlalu cepat. Ini sebenarnya juga kurang pas ya. Misalnya khususnya anak muda ya, knalpotnya dipasang yang tidak standar, itu juga mengganggu kepentingan orang lain ya. Jam 1, jam 2 masih ya, nyanyi-nyanyi ya, bukan di tempat karaoke, nyanyi-nyanyi ya, di rumah kita, walaupun itu di rumah kita, tapi kalau nyanyi-nyanyi pakai pengeras suara yang keras, itu juga mengganggu kepentingan umum, mengganggu kepentingan orang lain ya. Itu juga orang baik ya. Kecuali kalau baca Al-Quran itu insya Allah ya 24 jam untuk baca Al-Quran itu no problem ya. Tapi juga kalau sudah jam 12 sebaiknya ya nggak usah pakai pengeras suara, maksudnya jam 12 malam ya, jam 24 itu nggak usah pakai pengeras suara ya. Dikhawatirkan gara-gara kita melakukan suatu kebaikan nanti mengganggu lingkungan. Jangan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selagi kita mampu, marilah kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita ya. Tapi kalau sudah uzur ya apa boleh buat, tentunya kita ikhlas menerima akan takdir ya, karena namanya manusia berproses ya. Dari anak-anak, kemudian muda, remaja, ya, tua, dan mungkin ya kalau sudah tua jadi lansia, ya, lanjut usia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak perlulah menghina orang lain, karena boleh jadi justru yang dihina itu lebih mulia daripada orang yang menghina. Bahkan itu dilarang ya, hina menghina itu dilarang di dalam agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah sedikit iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.